Tapi kalau misalkan Ustadz butuh beras, saya support beras nih. Jadi boleh, karena ada anggapan di luar sana, donatur itu berpikir hanya uang saja kalau mau donasi, padahal yang lain enggak, yang lain juga bisa. Kata Ustadznya, oh silahkan. Alhamdulillah di Masjid Al-Murabi setiap bulan itu 2 ton selalu hadir di masjid. 2 ton beras. Bahkan kata Ustadznya, itu beras bulan kemarin belum habis, 2 ton yang baru udah datang. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak terkomunikasikan. Jadi khawatir ada anggapan donasi hanya berupa uang saja. Walaupun untuk beberapa program memang dianjurkan uang, tapi ada beberapa muslim yang dia ingin bantu tapi nggak punya uang, maka kita buka ruang kontribusi sebutannya. Kontribusinya apa nih? Gitu. Contoh lain, Kid Counters yang tadi di Masjid Al-Murabi itu ada peserta kajian yang dia punya toko mainan, Bu. Mainannya besar-besar gitu, bukan mainan mobil, mainan besar-besar kayak ayunan, pelosotan segala macam. Si orangnya bilang gini, Ustaz, kalau misalkan saya mau menyumbang pelosotan di Kid Corners, boleh nggak? Dia nanya dulu. Berarti kan, berarti dia beranggapan wah dia hanya ngasih uang saja sedekah itu. Padahal dia punya hal lain yang bisa disedekahkan. Akhirnya kata Ustaznya, boleh silakan. Baik Ustaz, kalau gitu silakan nanti sore ambil ke rumah. Akhirnya ambil di rumah dan sebanyak dengan hari ini ada beberapa mainan di antaranya pelosotan yang bisa digunakan oleh anak-anak. Ketika anak-anak anteng, maka ayah ibu diharapkan bisa menikmati kajian itu, punya me time untuk kajian. Jadi kita seperti itu, ada Kid Corners gitu ya. Walau ini hanya beberapa ide. Jadi memang PR di tim juga untuk membuka ruang baru agar para muslimin bisa berkontribusi. Tapi dengan catatan kontribusi ini, ruang ini dikomunikasikan, diinformasikan ke para calon muslim. Baik. Nanti mungkin akan lebih banyak tanya jawab ya. Nah, kemudian di tim relawan sendiri kita akan tim relawan sendiri kita akan benar-benar memanfaatkan sosial media yang ada. Benar-benar memanfaatkan sosial media yang ada. Apalagi kan sekarang Facebook, Instagram, WhatsApp ya, WhatsApp, Facebook, Instagram sudah dalam lingkup satu perusahaan ya, Meta. Otomatis algoritmanya pun jadi mirip-mirip. Ketika saya mau posting story di Instagram, dia terkoneksi dengan Facebook, gitu ya. Pun ketika saya mau bikin story di WA, kadang-kadang kalau misalkan WA saya dengan Instagram sudah nyambung, pada pertanyaan mau diposting di WA, di Instagram atau enggak. Jadi nyambung ternyata dengan Meta yang dibikin oleh grup tersebut ya. Nah, kita akan mencoba memanfaatkan akun sosial media lebih banyak. Makanya materi kali ini saya akan lebih fokus ke WA fundraising. Nah, WA fundraising kan berarti kan pengumpulan dana ya. Bukan berarti kita melulu jualan, bukan berarti kita melulu ngasih penawaran program, bukan. Tapi lebih tujuan awalnya adalah meningkatkan silaturahmi. Itu dulu, Bu. Itu dulu ya. Dan kalau Ibu bisa melakukan ini bisa dikerjakan bukan hanya untuk waci, tapi juga bisa digunakan untuk bisnis Ibu yang punya bisnis. Beberapa triknya diantaranya nanti akan saya jelaskan. Cuma tujuan awalnya mesti dipahami bahwa kita melakukan WA fundraising untuk meningkatkan silaturahmi. Kedua, kita kerjakan secara organik, alamiah, tidak menggunakan tools. Karena kan di luar sana kan banyak tools ya, banyak aplikasi otomatis nyimpen nama, kemudian broadcast segala macam. Kita tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena hasilnya beda. Kita kerjakan ini secara organik, alamiah, pelan-pelan, awan-awan gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit progresnya dapat. Gitu ya. Nah, WA fundraising ini ada 6 langkah. Ada yang 7 langkah, 8 langkah, tapi di sini saya akan menyebutkan 6 langkah. Yang pertama adalah menyapa. Saya buka dulu satu-satu ya. Yang pertama adalah menyapa. Yang kedua, komen status. Yang ketiga, edukasi. Yang keempatnya, dengan artikel, membagikan artikel. Yang kelimanya, menambah kontak. Ini penting. Dan yang keenam, memberikan laporan berkala. Oke. Saya coba runut. Ini ilmu dari Kang Iwan ya. Soalnya kalau saya searching di
ilmunya beda banget loh, beda banget. Kalau di googling itu rata-rata pakai tools, pakai ads ya, pakai tools, pakai aplikasi gitu. Wah, saya bilang ini kalau seperti ini gimana caranya gitu ya, kita keluar uang duluan gitu sebelum ngapa-ngapain. Kalau di bisnis itu ada WA, call to action. Iya betul, call to action betul. Jadi ketika ada yang selamat pagi gitu langsung muncul gitu ya, dan FAQ-nya terus. Nah, kita ingin kerjakannya secara organik, pelan-pelan ya, pelan-pelan organik, alamiah saja lah, nggak perlu diburu-buru, alamiah. Kenapa? Karena kalau Indonesia sudah terbentuk, hasilnya lebih bagus dibandingkan pakai tools. Ya, jadi hal yang paling pertama dikerjakan adalah menyapa calon muhsinin, calon donatur. Ya, menyapa ini tidak perlu rutin, Bu. Nggak perlu pagi, siang, sore disapa. Kamu lagi apa? Maunya lu siapa? Gitu ya, kamu siapa gitu? Suami bukan, istri bukan. Siapa gitu? Suami saja nggak gini-gini amat misalkan gitu ya. Jadi nggak perlu rutin, sekali saja, sekali apa kabar Bu? Bagaimana kabarnya? Bagaimana si bungsu udah sekolah gitu ya? Menyapa. Ke siapa? Ke teman-teman kita. Ya, ke teman-teman kita. Nah, menyapa ini bisa juga menyapa dengan cara komen status. Nah, makanya status kedua ini penting, yang pertama menyapa, kedua komen status ini saling keterkaitan. Kenapa? Karena kita bisa menyapa seseorang dengan menggunakan status dia, dengan komen status dia. Nih, secara garis besar ya, secara garis besar, orang ketika bikin status WA itu buat apa sih? Pengen dilihat. Pengen dilihat ya. Perhatikan dan pengen pengen dilihat. Respon. Pengen respon. Bahkan kalau misalkan kita lagi iseng, kita suka lihat tuh status siapa aja yang lihat, gitu kan? Lihat. Walaupun boleh jadi yang lihat cuma scroll aja boleh jadi ya. Tapi kalau kita melihat status kita banyak yang lihat kita lebih senang. Tentu ya. Orang komen status, bikin status maksudnya, karena bisa di komen itu wow banget gitu ya, wow banget gitu. Status ya. Gitu. Nah, ketika orang bikin status di WA itu secara garis besar cuma 4. Pertama, dia update kegiatan. Kemarin 17-an misalkan update kegiatan kan, ada yang karaokean lah, ada yang balap karung lah, ada yang apa, itu update kegiatan. Kedua, karena memang dia sedang merasakan momen senang, bahagia. Alhamdulillah si ayah punya anak lagi gitu. Ya, maksudnya anaknya kita komen, saya punya adik bayi lagi. Jangan ambigu ya, Bu ya. Jangan ambigu. Astagfirullah. Kayaknya personal branding saya udah kayak gini ya kayaknya ya. Astagfirullah. Jadi maksudnya ada momen bahagia, momen senang, momen bahagia, maka dia share gitu ya. Momen jalan-jalan, kemudian momen kebersamaan dengan keluarga itu yang bikin dia bahagia, dia share. Kemudian yang ketiga, yang pertama apa kegiatan, yang kedua karena ada momen senang atau momen bahagia, yang ketiga karena dia sedang dapat musibah, sedang sedih misalkan putus sandaran. Sedih itu misalkan bukan galau ya. Bukan hanya galau, bisa jadi mungkin karena anaknya sedang dirawat. Doain anak saya misalkan statusnya sabar ya Dek, insya Allah kamu kuat. Fotonya misalkan anaknya lagi diinfus, kan dia lagi momen sedih ya, momen kena musibah. Atau momen-momen galau lainnya gitu ya. Atau yang keempat, jualan. Nah, iya. Ya, ibu-ibu jualan kan? Ini paling banyak jualan. Oh gitu. jualan ya. Jualan. Jadi status WA itu secara garis besar cuma 4 kegiatan, ketika dia ada momen bahagia, sedih, atau karena jualan. Mungkin ada juga yang lain, misalkan karena ingin share ilmu-ilmu atau hal lain, tapi secara garis umum ini, ya. Nah, ini adalah momen untuk kita menyapa ke calon konsumen kita, ke calon donatur, ya. Menyapa. Misalkan lagi sedang bahagia, Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa, turut senang ya Teh ya. Atau ketika sedang sedih, kenapa Teh adik bayinya dirawat di mana? Saya doakan yang mudah-mudahan ada bayinya
Allah berikan kesembuhan, diberikan segala kesembuhan, Allah angkat segala penyakitnya, bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Ibu kalau dapat status kayak WA Jabiar kayak gitu dari status gimana sih? Senang, diinget tuh ya, tadi. Atau kemarin Pak Iwan itu ketika komen status jualannya Ustadz Awas, jualan sapi saja, Ya. ketika Idul Kurban. Walaupun mungkin nggak beli gitu, tapi ketika nanya pun akan diingat orang itu, orang